Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bermajlis di bulan yang sangat mulia ini, yakni bulan Ramadan, sambil menunggu datangnya maghrib kita manfaatkan untuk mengisi kajian. Tentu hal ini untuk meningkatkan mutu kualitas kaum muslimin dalam memahami, mengenal dan menjalankan agamanya, yakni Islam. Oleh karena itu, di mana seseorang tidak akan mampu ataupun bisa melakukan ibadah dengan baik, dengan keimanan yang benar, tanpa mengkaji isi kandungan syariat Islam atau Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat baik bagi kita di saat kita berpuasa, di saat kita menahan lapar dan haus, juga menahan hawa nafsu dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sangat tepat hati kita menerima, mendengarkan pesan-pesan yang insya Allah akan disampaikan nanti. Dan alhamdulillah, saya sudah siapkan pada hari ini akan saya sampaikan tentang pentingnya sholat. Biasanya berkisar seputar Ramadan, ya. Barangkali juga dari dai-dai yang lain menyampaikan ya tentang perkara puasa Ramadan. Maka hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya sholat. Karena masih banyak di antara kita itu masih bermalas-malasan misalnya, ya. Maka semoga setelah mendengarkan kajian ini kita menjadi semangat untuk menunaikan sholat pada waktu-waktunya, karena memang sholat itu kefarduan yang Allah fardukan kepada kita umat manusia, dan ibadah yang terbesar, syariat Allah yang terbesar adalah sholat. Kaum muslimin, falamma kanatis salatu imaduddin, maka di sini dikatakan bahwa tatkala bahwa salat tersebut merupakan tiangnya agama. Jadi salat ini ibarat suatu bangunan, agama ini suatu bangunan, maka salat merupakan tiangnya. Nah, kita bisa berpikir kalau suatu bangunan tidak ada tiangnya tentu tidak akan berdiri. Demikian pula wa'azamu arkanil Islam ba'da syahadatain. Demikian pula salat merupakan rukun Islam yang paling agung. Yang paling agung ba'da syahadatain, setelah dua syahadat. Setelah seseorang itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka yang paling agung dari rukun Islam adalah syahadat, yakni salat, perkara salat. Oleh karena itu, salat merupakan wahya al-minhatul lati manahahallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. Salat merupakan pemberian yang Allah berikan kepada rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat malam Lailatul Mi'raj, malam Mi'raj di mana Allah mengangkat nabinya ke hadiratnya di atas seluruh makhluknya, di atas langit tujuhnya,
Ini menunjukkan bahwa perkara sholat itu perkara yang tinggi, perkara yang paling mulia, perkara yang sangat agung. Bahkan Allah memberikan syariat sholat kepada nabinya, tidak sekedar menyampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril turun ke bumi menemui Nabi Muhammad. Tidak begitu, tapi Allah mengangkat Nabi kita Muhammad menuju suatu tempat yang di atas seluruh makhluknya. Maka menunjukkan bahwa sholat adalah perkara yang sangat tinggi, setinggi-tingginya. Kemudian bahwa sholat merupakan qurrata ainihi sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu merupakan penyejuk pandangan mata atau hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul merasakan tenang, senang, bersenang-senang dengan sholat. Bahkan wahya awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Bahkan jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, sholat itu kata Nabi awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah, yakni awal yang pertama kali akan dihitung, akan dihisab setiap kita, setiap hamba nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hal ini berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani fil Awsat wa sahhahahu Al-Albani fi silsilatis sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali akan dihisab dengan hisaban tersebut, yakni seorang hamba pada hari kiamat adalah as-shalah, salatnya. Maka hendaknya kita memperhatikan perkara ini, karena awal sebelum yang lain-lainnya, sebelum amaliyah yang lainnya dihisab oleh Allah, yang pertama akan dihisab adalah sholatnya dari kita. Apakah kita melaksanakan sholat? Apakah kita melaksanakan sholat dengan benar? Apakah kita melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya? Apakah kita melaksanakan sholat mengenal tentang kefarduan, kewajiban sholat, sunnah sholat, ya, makruhnya sholat, bahkan pembatal sholat. Ini semua mestinya kita harus mempelajarinya selaku orang Islam. Karena apa? Karena tadi awal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari kita adalah perkara sholatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in salihat, kalau seorang hamba itu dihisab oleh Allah, kemudian dia baik salatnya baik, saluha sa'iru amalihi, maka pasti ya seluruh amalan yang lainnya akan baik. Tapi Pak Ustadz, ada orang yang sholat tapi amalan yang lainnya enggak benar katanya, suka berbohong, suka menipu. Oh, berarti dia sholatnya tidak baik. Berarti sholatnya tidak baik. Pak Ustadz, orangnya sih sering sholat, rajin ke masjid, sampai dahinya hitam, tapi merupus, bohong, menipu. Ini sholatnya belum benar. Sholatnya belum benar. Kenapa? Karena kata Allah sallallahu alaihi wasallam, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang dia rajin salat, menurut mata kita, akan tetapi tidak bisa dengan salatnya itu merubah perbuatan keji dan munkarnya, maka ingatlah, dia salatnya belum baik. Oleh karena itu, ini adalah untuk diri kita, untuk kacamata kita. Sejauh mana kita mengimplementasikan salat kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kata Allah, sesungguhnya salat itu ya dapat merubah
mencegah perbuatan keji dan munkar. Berikutnya, jadi kalau sholatnya baik, maka seluruh amaliyahnya mestinya baik. Orang yang sholat adalah orang yang tidak mengganggu tetangganya. Orang yang sholat adalah orang yang menjaga mulutnya dari kedustaan dan mencela orang lain. Orang yang sholat adalah tidak membuat mudarat, bahaya, mengganggu, menyakiti orang lain. Kemudian wa in fasadat, jika sholatnya tidak baik, fasada sairu amalihi, maka akan rusak pula amalan lainnya. Cuma sekalian, sholat adalah perkara yang agung. Kalau perkara yang agung saja, ya, dia tidak bisa merubah suatu amaliyah yang lain, maka tentu amalan yang lebih dari itu, yang kurang dari itu akan lebih diremehkan. Artinya, sholat ini perkara yang agung. Kalau orang menyia-nyiakan, berarti amaliyah yang lainnya lebih lagi ditelantarkan. Seperti itu, ya. Oleh karena itu, walikanahya salat allati syari'at lana kama shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, berangkat dari sini kita menghidupkan salat yang telah disyariatkan kepada kita. Ya, sebagaimana yakni Rasulullah menghidupkan salat. Oleh karena itu, yajibu alaina, wajib buat kita semua an na'rifa wa natadabbara hukmaha wa hikamiha. Oleh karena itu wajib, ya, wajib kita, yajibu alaina an na'rifa, mengenal, mentadaburi hukum-hukumnya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam perkara salat, wasifataha, juga yakni mengenal, mempelajari sifat-sifat salat, wa syurutoha, juga syarat-syarat salat, wa arkanaha, dan rukun-rukun salat, wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajiban salat, wa sunanaha, dan sunnah-sunnahnya salat itu seperti apa, ya. Demikian, ya, hatta nu'diha tamatan sahihah, sehingga kita melaksanakan sholat itu, menunaikannya dengan sempurna dan benar. Sempurna dan benar. Kama syuri'at lana, seperti yang telah disyariatkan kepada kita. Seperti yang disyariatkan kepada kita bagaimana sholat. Maka oleh karena itu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian, kata Nabi, seperti kalian melihat aku sholat. Jadi tuntutan kita sholat itu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya tuntutannya hendaknya kita mencari seperti apa Rasulullah sholat. Ustaz, kita kan tidak di zaman Rasulullah, kita ikuti siapa? Ikuti ulama yang mengikuti Rasulullah. Ulamanya yang mewarisi apa? Yang mewarisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka kita cari ulama yang bersandar kepada warisan nabi, yakni sunnah-sunnah beliau terjaga, sunnah-sunnah nabi terjaga. Ya, syariat ini terjaga, tidak ada yang hilang. Oleh karena itu banyak buku-buku catatan, kitab-kitab yang menulis, menjelaskan dari berbagai ulama ahlu sunnah, ya, yang menulis hadis-hadis Rasulullah. Bahkan sisi kehidupan beliau ditulis dari sebelum tidur sampai tidur lagi. Ya, sebelum tidur sampai tidur lagi. Bahkan syariat ini menjaga dan terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi masuk WC, bagaimana cara Nabi ini dan itu, semua. Ya, karena memang Allah menjaga Islam, menjaga kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kata Allah, sungguh kami telah menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, dan sungguh kami benar-benar menjaganya. Kalau Allah menjaga Al-Quran, berarti menjaga syariatnya. Kalau Allah menjaga syariatnya, syariatnya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, berarti sunnah-sunnah beliau, syariat beliau yang beliau ajarkan pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Ya, kita lanjutkan. Jadi seperti itu. Maka hendaknya sebagaimana Rasulullah ketika beliau memberikan pengajaran tentang sholat, beliau berdiri di tempat yang bisa dilihat oleh para sahabat, kemudian beliau mempraktekkan sholat dari mulai takbir sampai dengan salam, kemudian bagaimana yang ia perbuat dan lakukan setelah sholat, yakni beliau membaca zikir-zikir sholat, semuanya akan sampai kepada kita melalui lisan dan tulisan-tulisan para ulama, tentunya ahli sunnah. Selanjutnya, mengingat bahwasanya wahai inna ba'dan nas, namun terkadang ya maaf ya sebagian manusia yang semoga hadahumullah, semoga Allah menunjuki mereka, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, takasalu an ada'is salati ma'al jamaah, ya sebagian mereka masih malas-malasan kalau melaksanakan sholat berjamaah, kalau sholat ditunaikan dengan berjamaah. Sebagian mereka lebih suka sholat dengan istrinya di rumahnya dengan alasan ini dan itu kan, ya dengan ini alasan ini dan itu. Wa rubbama akharaha ba'dhum hatta yakhruja waqtuha, bahkan barangkali sebagian kita mengakhirkan ya sholatnya, sebagian mereka mengakhirkan sholatnya sampai keluar waktunya. Masya Allah ya, kadang-kadang sholat zuhur dikerjakan menjelang sholat asar, ya sholat asar dikerjakan mendesak waktu maghrib, sholat maghrib dikerjakan menjelang isya, sholat isya dikerjakan ketiduran, ya terlalu malam tidur dulu, ya akhirnya sama sekali tidak berjamaah di masjid. Ini terutama bagi laki-laki. Jadi iya tanggung, ya iya bener. Kang aran tanggung kok, masya Allah ya. Sedilat maning. Jangan seperti itu. Itu namanya mentaswif, nanti. Jangan. Wahadihi wallahi musibatun azimah. Maka yang seperti ini demi Allah, kata penulis, musibah yang agung, musibah yang besar. Yajibu tarakaha, hendaklah kita meninggalkan perkara itu. Wa taubatu warruju'u ilallah, hendaklah kita bertaubat kembali kepada Allah qabla hululil ajal, sebelum datangnya ajal. Sebelum datangnya ajal, banyak orang-orang berangan-angan hidupnya akan 100 tahun lagi dia akan hidup. Bahkan orang yang mati sekarang, yang baru saja meninggal dunia, itu perasaannya seperti kita, masih akan hidup besok hari, hidup bersama kita, hidup lagi, bahkan tahun depan akan hidup. Yang sudah mati itu begitu, sama dengan perasaan kita nih, besok akan hidup lagi. Padahal belum tentu saudara-saudara, kematian itu datangnya mendadak. Betapa banyak orang yang sehat perkasa, dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dia tidak merasa kalau dirinya mau meninggal dunia. Karena kematian itu datangnya tidak ada tanda-tandanya, terkadang tahu-tahu mati saja. Ya, lagi baca koran mati, lagi nonton TV mati. Ya, kalau lagi baca Quran mati mending, lagi sholat mati mending. Kalau lagi bermaksiat mati, tidak ada lagi berkesempatan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bertaubat kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal, wa qablal fawatil awan, dan sebelum yakni fawat, habisnya waktu untuk kita. Karena kita hidup ini sudah dijatahi oleh Allah waktunya. Kita tidak bisa menambah protes kepada Allah, tidak ada. Allah tentukan si fulan umurnya sekian, tidak bisa ditawar-tawar.
Kalau sudah datang ajalnya, sekalipun kita berlari atau bersembunyi di sebuah bangunan yang sangat tinggi, maka kematian ajal akan menjemput kita. Oleh karena itu kembali, hendaklah di bulan yang sangat mulia ini, bulan Ramadan, hati kita menjadi lurus, lembut, maka hendaklah kita mencoba berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini mempunyai kedudukan yang sangat agung di dalam agama Islam. Ya, lis salati ahmiyatun azimatun fi dinil Islam. Salat itu memiliki kepentingan yang sangat agung dalam agama Islam ini. Man hafadha 'alaiha fahuwa sa'id. Barang siapa orangnya yang menjaga, memelihara salat-salat, maka fahuwa sa'id, maka dia orang yang berbahagia. Dengan salat itu kebahagiaan ada pada diri orang tersebut. Betapa banyak termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada pikiran-pikiran yang melelahkan dan mengganggu, beliau berdiri untuk salat, untuk menghilangkan kesusah payahan tersebut. Dan beliau bersenang-senang dengan salatnya. Ya, maka orang yang salat itu adalah orang yang berbahagia. Ya, wa man adha'aha wa ahmalaha, maka barang siapa orangnya yang menyia-nyiakan salat atau menelantarkan salat, meninggalkannya, fa huwa syaqiyul anid, maka dia termasuk orang yang sengsara, yang anid, yang menentang terhadap kewajiban salat. Inilah sangat pentingnya salat. Wa hiya ruknul tsani min arkanil Islam, dan salat itu merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam, yang dimana Islam tidak akan tegak bangunannya kecuali di dalamnya ada perkara salat. Karena liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu tegak, didirikan di atas 5 dasar. Syahadati Allah ilaha illallah, yakni bersyahadat Allah ilaha illallah, seseorang mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu didasari dengan tauhid, keyakinan tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah. Tidak boleh beribadah kecuali dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah ibadah tersebut. Karena kita ibadah itu kewajiban perintah dari Allah. Allah yang memerintahkan, maka tentu Allah punya konsep dan perintah, risalah seperti apa manusia ini beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat ada dua ya. Yang kedua syahadat Rasul, yakni menyatakan seseorang mengakui kerasulan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang membawakan risalah, yang membawakan amanah untuk disampaikan kepada umat, dan umat wajib mengikuti beliau. Karena tadi ya pesan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, Allah sampaikan kepada utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya. Maka tidak ada pilihan lain bagi umat ketika dia mau beribadah kepada Allah, karena ibadah merupakan kewajiban dirinya kepada Allah, kecuali melalui perantara, yakni utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini baru benar. Maka dengan syahadat orang kafir menjadi Islam. Dengan syahadat seseorang bisa menyebabkan masuk surga, terjaga dari api neraka. Dengan syahadat dua kalimat tadi, dengan tauhid, maka seseorang terjaga darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Baru Allah mensyariatkan salat. Yang kedua, maka syariat pertama yang Allah wajibkan adalah perkara salat. Ya, wa iqamis shalah. Islam ini dibangun di atas mendirikan salat. Maka hendaknya kita jangan melalaikan salat. Sebaliknya, kalau seseorang dia
melaksanakan sholat, akan tetapi tidak mengakui syahadat yang tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholatnya diterima tidak? Sholatnya diterima tidak? Tidak diterima. Jadi ada kaitannya. Kalau sholat ingin diterima, ibadah ingin diterima, akui dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada utusan yang lain, semua wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia. Oleh karena itu ketika ada orang kafir, dia melaksanakan sholat, sholatnya sah tidak? Tidak. Tidak sah karena dia tidak menerima syahadat. Iya. Kemudian setelah sholat wa ita'iz zakah, membayar zakat. Dalam sabda yang lain wa shaum Ramadan misalnya. Ya, membayar zakat. Ada yang zakat wajib, ya, zakat fitrah, ya, dan zakat mal. Atau yang sifatnya sedekah sunnah, ya. Selain dari keduanya, kemudian wal haji, ibadah haji ke Baitullah. Ini pun kalau yang mampu. Orang zakat juga kalau mampu memiliki makanan pokok pada hari itu dan besok harinya. Kalau tidak memiliki, ya sudah, dimakan sendiri saja. Kalau tidak memiliki malah berhak menerima zakat. Tapi perkara sholat tidak boleh. Kata Nabi, kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Ayo, apa mendimaning Melayu? So, belum bisa berbaring, ketat-ketut, berisyarat. Ya, belum bisa berwudu, tayamum. Belum bisa tayamum, bisa berwudu, terus berwuduan di tayamuman, belum bisa apa-apa. Sholatlah dengan hatinya. Apa mendimaning? Ya, tidak bisa dengan mata dan hatinya, ya mesti kubur. Iya kan? Itu kewajiban sholat. Tapi kalau zakat kita masih bisa. Kalau Allah tidak membebani, kalau tidak punya ya sudah, malah kita berhak menerima zakat. Apalagi ibadah haji wajib, tapi bagi yang mampu. Kalau itu pun sekali dalam seumur hidup. Sekali dalam seumur hidup wajibnya haji itu. Tapi perkara sholat setiap hari 5 kali waktu harus dijaga. Kalau kita ingin masuk surga, jaga sholat. Maka kemudian yang ke masalah haji, kalau tidak mampu tidak haji juga nggak apa-apa. Bahkan kalau kita niat berhaji dapat pahala haji, ya kita berniat haji, tapi nggak kedapatan haji sampai mati, kita dapat pahala haji. Innamal a'malu bin niat. Karena amalan itu tergantung niat. Kalau niatnya ingin haji, kita tidak kesampaian, insya Allah kita dapat pahala ibadah haji. Ya. Kemudian wasaumi Ramadana, dan Islam itu dibangun di atas puasa Ramadan. Ya, muttafaq alaih. Maka puasa Ramadan kalau tidak sholat, ya puasanya tidak diterima. Ya, ibadah haji kalau tidak sholat, puasanya tidak, ibadah hajinya tidak. Iya, zakat tapi dia tidak sholat, maka zakatnya. Nah, makanya jemaah sekalian, kalau kita sedang berpuasa, sholatnya jangan ditinggalkan, ya, karena sholat perkara yang wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, kepada kita, untuk kita, bahwasanya inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah, sesungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minin, adalah wajib bagi setiap mukmin, bagi seorang mukmin atau mukminin, kitaban mawquta, suatu ketetapan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Maka kita fahami salat itu perkara yang besar, perkara yang agung, diperintahkan oleh Allah, tapi harus nurut. Nurut apanya? Waktunya. Jangan waktunya sekarepe dewek. Belum subuh salat subuh, ya, belum waktunya zuhur salat zuhur, belum waktunya asar salat asar, belum waktunya maghrib salat maghrib, belum waktunya isya salat
Isya, diterima nggak? Ya nggak diterima, wong sholatnya belum waktunya, sudah ditentukan waktunya. Jadi ibadah itu menunjukkan ketundukan kepada yang membuat syariat. Ya, makanya orang yang berpuasa ini, ya, misalnya waktu maghribnya sekitar 5 menit lagi, 4 menit lagi, 3 menit lagi, 2 menit lagi, 1 menit lagi, belum terbenam matahari, dia berbuka puasa. Bismillah, kaderan bukari semenit maning nganyang. Batal tidak puasanya? Batal. Harus tunduk patuh kepada syariat. Ya, seperti itu. Demikian pula ketika azan subuh tiba, kita makan sahur. Begitu kita makan sahur, terdengar suara azan subuh menunjukkan terbit fajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudah, berhenti makan minumnya. Ya, karena yang namanya puasa Ramadan itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar itu waktu subuh. Waktu subuh. Jadi kalau belum ada azan atau suara azan atau terbit fajar atau waktu subuh, kita masih makan dan minum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah, makan dan minumlah sampean KB, kalian semua, sampai jelas warna atau benang putih dari benang hitam di waktu subuh, dari fajar. Ya, waktu fajar. Jadi makan dan minum sampai waktu fajar. Kalau ada suara imsak, ngiung aja diladeni, mangan baik. Ya, aja diladeni. Ya, iya. Karena di zaman Nabi itu, kata Nabi, ada 2 azan. Yang pertama azannya Bilal. Kalau kalian mendengar suara azannya Bilal, maka makan dan minum, lanjut. Tapi begitu datang adanya Ummu Maktum, itu tandanya subuh, berhenti untuk makan. Karena itu adzan subuh. Maka puasa itu mulainya begitu adzan subuh, berhenti. Ya, makanya bapak-bapak kalau mau bersama istri aja mepet waktu subuh. Durung pragat riben, ya. Oh, mengkonon. Teorinya tuh begitu. Ya. Iya. Itu nggak boleh, ya. Karena begitu fajar, Allah Akbar, durung pragat. Ya, jangan sampai begitu. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Karena menggauli istri boleh di malam hari, siangnya nggak boleh. Uhilla lakum lailatas siyam, ya, ar-rafadu ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafadu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa Ramadan yang menggauli istri kalian di malam hari. Kalau siang tidak boleh, mulai subuh sampai terbenam matahari. Berikutnya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah penting dan agungnya salat, ya. Begitu penting dan agungnya salat. Sampai mana tadi, ya? Jadi salat itu sudah ditentukan waktunya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, cuma sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita menjaga salat. Ini serius ini, ya. Salat ini perkara besar, perkara yang serius, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, terima kasih, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, hafizu 'alas salawat, jagalah oleh kalian salat 5 waktu, was salatil wusta, dan terutama salat al-wusta. Salatul wusta adalah salat asar. Karena salat asar ini kadang kebanyakan dari kita lalai. Waktu yang tanggung. Orang kerja, orang yang baru pulang kerja, capek, liren dikit, akhirnya sholatnya tidak terjaga untuk berjamaah.
Makanya wassalatil wusta, dan salat asar itu salat yang dihadiri, disaksikan oleh para malaikat malam dan para malaikat siang. Salat asar dengan salat subuh, ya, itu harus dijaga. Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah berdiri untuk Allah seraya tunduk taat menjalankannya. Ini perintah dari Allah, bahwa kita diperintah untuk melaksanakan sholat dan jangan menyia-nyiakan sholat. Demikian pula dari lisan Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Murru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Rawahu at-Tirmidzi wa shahhahahu al-Albani fi Sahihil Jami'. Yang artinya kata Nabi, murru auladakum, wahai para orang tua, wahai para bapak, wahai para ibu, kata Nabi, murru auladakum, perintahkan oleh kalian anak-anak kalian bisolah, untuk sholat. Jangan lalai untuk mengingatkan anak-anak kita agar anak-anak kita menjaga sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, sedangkan anak-anak kita berusia 7 tahun. Jadi ketika usia 7 tahun, kewajiban orang tua, bapak dan ibunya menyuruh anaknya untuk mendirikan sholat. Berarti usia 7 tahun sudah diajari sholat. Buktinya apa? Disuruh menjalankan sholat, berarti anak sudah dibekali apa? Ilmu sholat. Dan sabda beliau ini justru diakui di dunia pendidikan. Anak-anak SD masuk usia berapa tahun? 7 tahun. Kalau belum 7 tahun nanti belum siap menerima, iya, seperti itu. Ya, kalau di bawah itu usia TK, usia bermain-main, usia yang belum diseriuskan untuk menerima pelajaran banyak. Ya, tapi ya, kata Nabi SAW, kalau anak usianya sudah 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Berarti sudah diajari sholat. Maka anak usia 7 tahun sudah siap menerima pelajaran, bimbingan. Ya, wadribuhum 'alaiha, dan kata Nabi, pukullah mereka, anak-anak kita, dalam hal perkara sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, kalau dia tidak menunaikan sholat, wahum abna'u 'ashrin, ketika usia anak 10 tahun. Nah, kalau 10 tahun fisiknya sudah mulai bisa menerima pukulan. Tapi pukulan maksudnya pukulan yang tidak melukai, yang tidak memberatkan. Jangan sampai ketika membaca hadis ini, wah, anak saya 10 tahun ya meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat, langsung bawa pentung, ya dipentung kepalanya. Jangan begitu. Tapi pukul dengan pukulan kasih sayang, pukulan yang tidak melukai, hanya membuat jera supaya anak itu ada rasa takut kalau meninggalkan sholat. Ya, sedangkan kalau 7, 8, 9 jangan dipukul. Ya, karena hanya diperintah, memerintah. Ya, iya, jangan ditabok. Lama ditabok kayak kelenger bocah. Iya. Jangan begitu, jangan keras-keras. Ya, seperti itu. Wa farriqu bainahum, iya, cari bapak itu menyalahi HAM. Kita maksudnya mendidik anak, tapi karena kita salah pukulannya, kita masuk penjara. Ya, Pak. Iya, kekerasan terhadap anak-anak. Kemudian wa farriqu bainahum fil madaji', hendaklah memisahkan tempat tidur mereka. Anak-anak yang sudah 10 tahun pisahkan. Jangan nenen sama orang tuanya. Ya, karena orang tuanya apalagi masih produktif. Ya, jadi anaknya dipisah. Ya, jangan nyampur terus supaya dia juga tidak terlalu kekanak-kanakan terus. Sudah disiapkan bahwa kita hidup ini akan berpisah dengan siapapun. Maka Islam mengajarkan sedini mungkin
bahwa suatu saat kita ini tidak selamanya nempel sama kedua orang tuanya, akan berpisah. Ya, maka sudah dilatih. Ya, wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan mereka dari tempat tidur-tidur mereka, sehingga kalaupun misalnya anaknya ketakutan sendirian, ya berdampingan dengan kakaknya misalnya, tapi tidak satu tikar, tidak satu kasur, seperti itu. Wallahu a'lam. Jam berapa? Jam berapa lagi? Selesai. 7 menit lagi. Oleh karena itu jemaah sekalian, salat adalah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita bersegera untuk menunaikan salat, dan hendaklah kita menunaikan salat dengan sesempurna mungkin, ya, karena itu merupakan ciri dan tanda seseorang cintanya kepada Allah dan rindunya kepada Allah melalui salat. Adapun wal i'radu anha, ketika kita berpaling dari salat, wattakasulu, dan kita malas-malasan, watabatu, dan kita terlambat untuk menunaikan salat, watafaqulu, dan kita merasa berat untuk menunaikan salat, fil qiyami ilaiha, dalam menegakkan salat tersebut, maka itu tanda bahwa kita tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hirsu ala ta'jilil faragh minha, bahkan kalau salat buru-buru. Salatnya kepengene peragat gelis. Salat ku buru-buru bae, segala salat pengen buru-buru, mau apa? Bukankah salat adalah ibadah yang sangat besar? Ya. Maka orang yang dia salatnya terburu-buru, tidak tumakninah, alamatun faraghil qalbi min hubbillah, itu ciri dan tanda bahwa dia kosong hatinya dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri-diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita, keturunan kita untuk senantiasa menjaga salatnya sebagaimana doanya para nabi. Mereka menginginkan berdoa kepada Allah agar supaya anak keturunan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Di antaranya doa Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Demikian pula anak keturunanku adalah orang-orang yang menegakkan salat. Wallahu ta'ala bishawab, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan nasihat di Ramadan ini menjelang buka puasa ini bermanfaat bagi kita kaum muslimin, saudara-saudaraku, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pun memberikan hidayah tambahan untuk kita semua. Wallahu taala alam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.